Hey everyone, in this video we will talk about the Renaissance era in the Netherlands or Belanda Zaman Renaissance. During this period, the Netherlands experienced major developments in art, trade, and science. The Renaissance brought new ideas about humanism, creativity, and innovation that helped shape Dutch culture and influence Europe. Let's take a closer look at how this era changed the Netherlands and why it is important in history. Sejarah hadirnya negara Belanda pada masa Renaissance sekitar abad ke-16 hingga awal abad ke-17 ditandai dengan perjuangan kemerdekaan dari kekuasaan Spanyol Habsburg yang dikenal sebagai Perang 80 tahun 1568 sampai 1648. Pemerintahan Herman William Daendels 1808 sampai 1811. Daendels dituntut oleh Napoleon Bonaparte dengan dua tugas utama, yaitu mempertahankan Jawa dari Inggris dan memberantas korupsi. Berikut beberapa kebijakan Daendels. Yang pertama, membangun jalan raya pos atau Great Postweg dari Anyer sampai Panarukan. Yang kedua, membentuk pasukan tentara dari kalangan pribumi. Yang ketiga, membagi Jawa menjadi 9 prefektur atau krisidenan. Yang keempat, mengubah status bupati menjadi pegawai pemerintahan dan menaikkan gaji mereka untuk menekan korupsi. Akhir kekuasaan, Daendels dipanggil pulang ke Perancis karena tenaganya dibutuhkan untuk melawan Rusia, serta kekhawatiran atas konflik yang ia ciptakan dengan raja-raja Jawa. Yang kedua ada masa John William Jansen 1811, menggantikan Daendels, namun memerintah dalam waktu yang sangat singkat. Belanda gagal mempertahankan Jawa dan menyerah kepada Inggris melalui kapitulasi Tuntang yang isinya yaitu Jawa dan sekitarnya jatuh ke tangan Inggris, tentara Belanda menjadi tawanan atau tentara Inggris, orang Belanda bekerja untuk pemerintah Inggris. Dan yang ketiga ada masa Thomas Stamford Raffles 1811 sampai 1814. Setelah Inggris berkuasa, Raffles ditunjuk sebagai gubernur. Ia membawa semangat liberalisme dalam pemerintahannya. Adapun kebijakan utama, yaitu menghapus kerja paksa atau Prangerstelzeel dan perdagangan budak, memperkenalkan sistem land rent atau pajak tanah dengan asumsi tanah adalah milik pemerintah. Selanjutnya, membagi Jawa menjadi 16 kresidenan dan mengangkat bupati sebagai pegawai pemerintah yang jabatannya diwariskan secara turun-temurun. Lalu ada membebaskan rakyat menanam jenis tanaman apa saja. Kekuasaan Inggris berakhir pada 1814 setelah kekalahan Prancis di Eropa. Melalui konvensi London, Belanda kembali mendapatkan hak atas tanah jajahannya dari Inggris. Sejarah ilmu pengetahuan dan teknologi Belanda. Yang pertama yaitu ada teknologi dan manajemen air atau water management. Belanda adalah pemimpin dunia dalam teknologi pertahanan pesisir, pompa, dan pengelolaan air seperti bendungan delta works dan sistem polder. Yang kedua, pertanian dan hortikultura atau agroteknologi, inovasi dalam rumah kaca, pupuk buatan, dan teknologi pertanian presisi untuk memaksimalkan hasil panen. Yang ketiga, teknik mesin dan industri, penemuan historis meliputi mikroskop, teleskop, dan pendulum jam. Yang keempat yaitu infrastruktur digital dan teknologi informasi atau TIK. Belanda memiliki infrastruktur internet kuat atau AMS 9 dan memimpin dalam teknologi smart city, big data, dan Internet of Things atau IoT. Analisis Renaissance perdagangan dalam sejarah Belanda adalah kajian untuk memahami kebangkitan dan perkembangan kegiatan perdagangan Belanda pada masa tertentu, terutama saat zaman Renaissance hingga awal zaman modern abad ke-16 sampai ke-17. Ketika Belanda mulai berkembang menjadi kekuatan ekonomi dan maritim dunia. Munculnya perdagangan Belanda. Belanda memiliki letak geografis yang strategis, pelabuhan yang maju, dan masyarakat yang terbuka terhadap perdagangan internasional. Perkembangan aktivitas perdagangan Belanda berkembang pesat melalui jalur laut tertentu, perdagangan rempah-rempah,
tekstil, dan hasil bumi dari Asia, Afrika, dan Eropa. Peran VOC menjadi perusahaan dagang besar yang mendukung kejayaan perdagangan Belanda dan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah, termasuk Indonesia. Dampak Renaissance perdagangan Belanda mengalami kemajuan ekonomi, munculnya kelas pedagang yang kuat, perkembangan ilmu pengetahuan, perbankan, dan teknologi pelayaran awal kolonialisme di berbagai daerah jajahan. Pada masa Renaissance, Belanda berkembang menjadi salah satu kekuatan ekonomi termaju di Eropa. Setelah merdeka dari Spanyol di bawah Philip II, sekitar 1585, Belanda mengalami pertumbuhan ekonomi pesat dan menjadi kekuatan perdagangan dunia pada abad ke-17. Armada dagangnya sempat besar, didukung pusat perdagangan Amsterdam serta peran penting Verenigde Oost-Indies Compagnie atau VOC dan West Indies Compagnie atau WIC. Masa ini dikenal sebagai zaman keemasan, termasuk kemajuan seni seperti karya Rembrandt van Rijn. Namun, sejak sekitar 1670, perang dengan Prancis dan Inggris serta perubahan ekonomi menyebabkan kemunduran. Industri dan perdagangan melemah, VOC stagnan dan negara terlilit utang besar setelah Perang Suksesi Spanyol. Setelah 1713, Belanda beralih menjadi negara dengan sektor keuangan yang dominan. Wisata Belanda menawarkan perpaduan ikonik antara kincir angin bersejarah, kanal kota yang cantik, dan taman bunga tulip, terutama di musim semi. Destinasi populer termasuk Taman Keukenhof, Desa Kincir Angin Zandschan, dan Kinderdijk, serta museum kelas dunia di Amsterdam. Transportasi umum seperti tram dan kereta sangat mudah untuk menjelajahi negara ini. Berikut adalah tempat wisata unggulan di Belanda. Taman Bunga Keukenhof atau Lis, taman bunga tulip terbesar di dunia, buka setiap Maret hingga Mei. Desa Kincir Angin Kinderdijk, situs warisan dunia UNESCO dengan 19 kincir angin asli yang ikonik. Desa bersejarah yang menawarkan pemandangan kincir angin, rumah kayu, dan pembuatan keju tradisional. Kanal Ring Amsterdam menyusuri kanal-kanal bersejarah Amsterdam dengan perahu, Rijksmuseum, dan Van Gogh Museum, pusat seni dan budaya di Amsterdam. Dam Square dan Royal Palace, pusat kota Amsterdam dengan arsitektur klasik. Taman Nasional Hoogvliet, taman nasional terbesar untuk wisata alam dan sepeda. Kota Rotterdam, terkenal dengan arsitektur modern, jembatan Erasmus, dan menara Euromas. Volendam, desa nelayan klasik yang terkenal dengan pakaian tradisional Belanda. Wisata Belanda sangat ramah bersepeda dengan jaringan kanal arsitektur rumah beratap. Berikut beberapa wilayah jajahan Belanda pada masa itu. 1. Asia Indonesia, Hindia Belanda, pusat perdagangan rempah-rempah seperti Maluku dan Batavia. Jakarta, Sri Lanka, Ceylon direbut oleh Portugis untuk perdagangan kayu manis. India sebagian wilayah pesisir seperti Malabar dan Coromandel pusat perdagangan tekstil dan rempah. Taiwan, Formosa dikuasai sementara oleh VOC. 2. Afrika Selatan, Tanjung Harapan sampai Colonai menjadi pelabuhan penting untuk jalur perdagangan Asia dan Eropa. 3. Amerika Suriname, koloni perkebunan gula Amerika Serikat. Wilayah New Netherlands termasuk New Amsterdam yang kini menjadi New York.